Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa, pada saat ini kami boleh bersatu PWKI Wonosobo bersama-sama untuk bersekutu, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami untuk kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami wanita-wanita yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom ibu-ibu yang luar biasa, wanita Kristus yang luar biasa yang ada dalam persekutuan PWK Immanuel Wonosobo. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik dan tetap dalam kondisi iman dan imun yang baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan dan membagikan renungan dengan tema teman seumur hidup. Apa itu teman seumur hidup? Teman seumur hidup adalah jodoh, pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Oleh karena teman seumur hidup, kriteria seperti apakah yang akan menjadi teman seumur hidup saudara dan saya? Bagi wanita yang belum nikah, kita akan belajar bagaimana kita menentukan, memilih teman seperti apa yang akan mendampingi seumur hidup kita. Dan bagi ibu-ibu, wanita yang sudah menikah dan memiliki anak-anak, wanita, anak-anak perempuan, kita akan mewarisi pengetahuan akan firman Tuhan. Nah, Tuhan memberikan prinsip-prinsip firman Tuhan untuk kita memilih pasangan. Tujuannya bukan supaya kita menjadi susah dengan persyaratan atau syarat-syarat prinsip yang ada, tetapi supaya kita hidup berbahagia, kita maksimal dalam rencana Tuhan melalui keluarga kita, biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ketika kita melakukan kesalahan, seperti kita memasak nasi, airnya kebanyakan, lalu nasi itu hasilnya menjadi bubur. Kita bisa makan bubur itu satu kali dan sesudah itu kita akan memasak nasi dengan benar, dengan takaran air yang benar. Kalau kita mungkin salah potong rambut ke salon tidak sesuai dengan keinginan model yang kita mau, kita nunggu 2 atau 3 bulan. Rambut kita menjadi panjang dan kita akan memotong kembali sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita salah memilih kuliah, salah memilih jurusan, kita bisa memperbaiki
dengan kita melewati setahun dan kita mendaftar kembali ke universitas atau tujuan yang kita mau. Tetapi ketika kita salah dalam berjodoh, seumur hidup, gak bisa kita ceraikan. Karena apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi jodoh adalah misteri, ya, seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kita akan memperhatikan hal-hal yang sering kali seseorang itu gagal dalam memilih teman hidup menurut firman Tuhan. Sehingga akhirnya pasangan ini terjebak dan berkata bahwa itu bukan jodoh saya. Nah, sehingga terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia. Apa itu? Yang pertama tentu saja cinta buta. Firman Tuhan katakan bahwa taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkan. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Apabila seorang jatuh cinta, akan sulit memadamkan panah asmara di dalam hatinya, yang ia rela kehilangan segalanya, termasuk nyawa dan imannya demi si dia. Cintanya membuat hati dan pikirannya menjadi buta. Yang ada adalah rasa cinta. Semua nasihat dari orang tua, orang-orang yang memperhatikan akan diabaikan. Ia tidak peduli latar belakang dan karakter kekasihnya itu. Bahkan ia rela memberikan kesuciannya dan berpindah keyakinan, kepercayaan dari Kristus kepada yang lain. Bukankah juga ada yang bunuh diri karena cintanya ditentang oleh keluarganya? Bukankah ada juga anak muda Kristen yang meninggalkan imannya hanya karena kekasihnya itu? Inilah dampak dan bahaya bila seseorang telah dibakar oleh api cinta. Tuhan pun tidak lagi ditakuti olehnya. Oleh karena itu janganlah mudah jatuh cinta, tetapi pilihlah atau seleksi dengan tepat dan benar agar tidak ada penyesalan di kemudian hari karena salah pilih. Yang kedua adalah belum waktunya. Kita baca di firman Tuhan Kidung Agung 8 ayat 4. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Untuk itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Kapan dan bagaimana remaja muda Kristen berpacaran? Nah, kita akan lihat data yang ada. Jangan mulai pacaran terlalu dini, yaitu belum waktunya. 91% remaja wanita yang mulai berpacaran di usia 12 tahun, mungkin baru SD kelas 6 atau SMP, kehilangan kegadisannya karena telah berpacaran di usia yang masih dini. Kita lihat survei 2010 bahwa berpacaran dengan di usia yang lebih dini beresiko akan kehilangan keperawanan lebih besar persentasinya. Karena itu nasihat firman Tuhan, jangan mulai berpacaran di usia mulai remaja. Semakin dini usia kamu mulai berpacaran, semakin besar kemungkinan kehilangan keperawanan. Lalu juga agar berpacaranmu jangan sambil lalu saja. Ya, jadi untuk itu fokuslah pada prioritas. Kalau anak-anak masih remaja, fokuslah pada sekolahmu, pada kuliahmu, ya, jangan tergesa-gesa berkomitmen untuk berpacaran. Karena apa, saudara? Fakta mengenai perilaku seks anak remaja di Indonesia belakangan ini, ya, dari hasil survei Komnas Perlindungan Anak, perilaku seksual remaja SMP dan SMU melakukan pacaran dengan tidak kudus, ya. Kita lihat presentasinya paling akhirnya ciuman, ya, petting dan oral seks. Lalu 62% remaja SMP tidak perawan, 21,2% remaja SMU pernah aborsi, 97% pernah nonton film porno. Nah, ketika kita mengerti prinsip bahwa tujuan berpacaran adalah untuk yang pertama untuk mengenal calon teman hidup seumur hidup, teman seumur hidup dengan baik terlebih dahulu.
ya untuk menikah, ya. Jadi berpacaran untuk menikah, bukan untuk sambil lalu, bukan untuk mengisi waktu, bukan untuk merasa aku sudah pacaran loh, nanti kalau tidak saya dianggap tidak gaul, ya. Jadi untuk menikah yaitu di usia yang dewasa dan matang, sehingga akan mendapatkan teman seumur hidup yang tepat sesuai firman Tuhan, bertanggung jawab dan dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu milikilah komitmen abstinensi, yaitu pantang seks pranikah, satu-satunya cara yang 100% efektif dalam mencegah kehamilan dan menekan penyakit menular seksual, sehingga ketika memasuki pernikahan ada berkat Tuhan yang menyertai. Kekristenan mengajarkan bahwa Tuhan tidak membiarkan manusia bertindak sendiri. Dalam memilih jodoh, Tuhan memberikan prinsip-prinsip mutlak dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia, yaitu seiman, sepadan, dan seimbang. Jodoh juga harus monogami, yaitu dengan suami dengan satu istri atau istri dengan satu suami, dan dengan lawan jenis, tidak Tono dengan Jono atau Siti dengan Susi, tetapi Jono dengan Susi. Dan untuk seumur hidup, siapapun orangnya, apabila sungguh-sungguh mentaati prinsip-prinsip firman Tuhan tersebut, keluarganya akan bahagia. Jadi kebahagiaan pernikahan tidak tergantung kepada takdir, tetapi pada ketaatan terhadap prinsip-prinsip yang ditentukan Tuhan di dalam Alkitab. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Kita akan menyanyi satu lagu, tanda kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan jalan-jalan-Mu secara khusus bagi orang tua yang mendidik anak-anaknya untuk mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan dalam memilih teman seumur hidupnya. Demikian juga wanita yang sedang berdoa untuk teman hidupnya, tidak hanya cinta buta atau anak-anak yang remaja yang sedang berpacaran belum waktunya, tapi dapat hidup dalam batasan-batasan berpacaran dan mengerti tujuan berpacaran. Dengan hidup takut akan Tuhan, mereka dapat menjaga kekudusan dalam berpacaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu dan saudaraku semua wanita Kristen Immanuel. Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya mewakili pengurus dari Departemen Kesehatan dan Sosial PWKI Kabupaten Wonosobo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu Pendeta, Gembala, Majelis Gereja, Komisi Wanita, seluruh jemaat anggota PWKI Immanuel, serta donatur atas peran sertanya dalam mendukung kegiatan bakti sosial ini. Puji Tuhan, bantuan berupa buku tulis untuk sekolah-sekolah Kristen yang ada di Kabupaten Wonosobo, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP,
SMA, serta bantuan berupa peralatan mandi untuk asrama SMP dan SMA Kristen Wonosobo sudah kami serahkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. Acara bakti sosial ini sebagai bentuk dukungan dan kepedulian PWKI terhadap keberadaan sekolah Kristen dan asrama Kristen yang berada di Kabupaten Wonosobo. Harapan kami bantuan tersebut bermanfaat bagi anak-anak dan sekolah di tengah masa pandemi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Ibu-ibu PWKI yang saya kasihi. Bagaimana kabarnya? Saya berharap, saya berdoa, semua ibu-ibu dalam keadaan sehat dan dalam berkat perlindungan Tuhan. Pada kesempatan pertemuan PWKI Jumat kelima secara virtual ini, dalam bidang pendidikan, saya akan menyampaikan tentang sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Anak yang baru dan pencegahan pernikahan usia anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di sana Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa pria atau laki-laki berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Nah, Undang-Undang Nomor Tahun 74 tersebut sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni pria atau wanita dengan usia minimal 19 tahun. Dari data yang ada di tahun 2020, perkawinan anak di bawah usia 19 tahun di Wonosobo sangat tinggi, ada 968 kasus. Di antaranya laki-laki di bawah usia 19 tahun sebanyak 46 kasus, perempuan di bawah 16 tahun sebanyak 66 kasus, dan perempuan usia 16-18 tahun sebanyak 856 kasus. Hal ini bagi kita semua sangat memprihatinkan. Karena sesungguhnya anak di bawah usia 19 tahun itu masih dalam masa sekolah. Kenapa undang-undang pernikahan atau sosialisasi undang-undang pernikahan ini penting atau perlu kita lakukan? Karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal yang ke-26 ayat pertama yang poin C berbunyi demikian. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Nah, ibu-ibu semua, jadi kita selaku orang tua mempunyai tugas dan mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Penyebab perkawinan pada usia anak ada beberapa hal, di antaranya yang pertama, ada ekonomi dan kemiskinan. Contohnya, jika anak-anak putus sekolah, tidak bisa melanjutkan sekolah karena kurangnya biaya atau tidak ada biaya dari orang tua. Terus yang kedua, ada nilai budaya. Di sana seperti contoh, anak perempuan itu dianggap aset oleh keluarganya. Terus ketika anaknya sudah berpacaran, tidak enak sama tetangga, langsung dinikahkan. Itu dari faktor budaya. Atau mungkin karena dulu orang tuanya nikah muda, enggak apa-apa, wong saya dulu juga nikah muda. Makanya anaknya saat ini dinikahkan muda. Nah, masih ada anggapan seperti itu di budaya. Terus yang ketiga, pengaruh globalisasi. Ya, pengaruh globalisasi ini adalah dampak negatif dari pergaulan bebas anak-anak remaja saat ini. Misalnya, hamil duluan. Nah, itu tadi penyebab dari perkawinan usia anak. Nah, sekarang apakah ada dampak negatifnya? Ya, ada dampak negatifnya dari perkawinan di usia anak ini. Di antaranya, yang pertama di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini akan terjadinya komplikasi kehamilan atau saat melahirkan.
Nah, di sini karena si usia anak ini belum siap, resiko kematian pada ibu dan anak semakin besar. Terus yang kedua di bidang kesehatan masih ada depresi. Ya, karena usia anak adalah mereka secara psikis dan mental belum siap. Jadi kalau banyak masalah bisa menimbulkan depresi. Atau ada kanker serviks. Ya, karena secara organ kewanitaannya belum siap. Terus yang kedua, dampak negatifnya ada di bidang pendidikan. Ya, mohon maaf kalau yang menikah mudanya karena hamil duluan, akhirnya anak-anak tersebut terancam putus sekolah. Akhirnya mohon maaf, pendidikan pun jadi rendah. Terus yang ketiga di bidang ekonomi, dampaknya. Ya, karena anak tadi putus sekolah, mereka mencari pekerjaannya susah. Terus kalau dapat pekerjaan pun mereka ya harus dengan upah lebih rendah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga pun semakin sulit. Terus dampak-dampak lainnya yang ditimbulkan, dampak negatif lainnya yang ditimbulkan, bisanya terjadi pertengkaran rumah tangga, KDRT, resiko perceraian yang tinggi, pola asuh yang kurang tepat, kadang anak-anak jadi korban kekerasan juga. Itu semua karena apa? Secara fisik, secara psikis, secara mental, anak-anak kita belum siap. Seharusnya yang usia-usia mereka masih usia bermain, usia bersekolah, tapi mereka harus menanggung beban yang lain. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu tadi penyebab dan dampak buruk dari perkawinan usia anak kita. Nah, tentunya dari kita tidak ingin anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita yang mengalami hal demikian. Nah, seperti yang diutarakan atau disampaikan oleh Pendeta Jenny tadi, di mana kalau dalam perkawinan itu adalah mencari teman seumur hidup, supaya hidupnya berbahagia. Karena pernikahan Kristen hanya satu kali untuk seumur hidup. Nah, maka dari itu kita tadi sudah mengetahui dampak, kita sudah tahu penyebabnya. Sekarang kita cari tahu yuk bagaimana upaya pencegahan perkawinan anak ini. Nah, di sini ada dua peran serta. Nah, kita akan bahas tentang peran serta orang tua dan peran serta anak. Nah, di peran serta orang tua, kita selaku umat Nasrani, nah kita harus menanamkan apa? Menanamkan iman sedini mungkin terhadap anak kita. Dari mulai dalam kandungan kita didik, mengenal firman Tuhan melewat apa yang kita baca, kita dengar. Setelah itu anak kita lahir, dari kecil kita mulai ikutkan sekolah minggu. Lebih besar lagi ikut persekutuan remaja, pemuda. Bahkan kita ikut ajak berpelayanan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Ibu, bapak semua dan anak-anak lebih sering menghabiskan banyak waktu di rumah bersama. Nah, itu bisa untuk menggumulkan Alkitab, bisa baca firman bersama, doa bersama keluarga untuk menumbuh kembangkan iman pada anak-anak kita. Yang kedua, kita penguatan di pengasuhan keluarga. Ya, sebagai keluarga-keluarga Kristen, tentunya pola asuh yang bagaimana yang kita terapkan? Ya, pola asuh sesuai dengan iman Kristiani. Di sana ada hubungan orang tua dengan anak. Kita mendidik anak-anak kita dengan apa? Dengan penuh kasih, kepedulian, terus menghargai anak kita, memberikan motivasi kepada anak kita. Ada komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Di sana juga diterangkan bahwa orang tua juga harus menjadi teladan untuk anak-anaknya. Apalagi di zaman seperti ini. Anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang kritis. Jadi anak-anak kalau cuma disuruh melakukan ini itu, perintahnya gini gitu, tanpa melihat figur keteladanan dari orang tua juga akan sulit. Makanya di sini keteladanan orang tua itu penting sekali. Yang ketiga, lindungi anak dari berbagai kekerasan. Ya, kekerasan di sini ada kekerasan verbal dan non-verbal. Yang keempat, mendukung anak menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
Di sini dukungan orang tua bisa berupa dana dan motivasi, pendampingan, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita rangkul anak-anak kita beri semangat kepada anak-anak kita untuk tetap rajin belajar, tetap fokus untuk menggapai cita-citanya. Nah, ibu-ibu yang saya kasih, itu tadi peran serta dari orang tua. Mungkin di luar sana, atau ibu-ibu punya tips yang lain yang bisa diterapkan, itu lebih bagus lagi. Nah, yang selanjutnya adalah peran serta atau upaya yang dapat dilakukan oleh anak. Yang pertama, takut dan taat akan Tuhan menjadi kuncinya. Nah, di sini anak-anak kita untuk bisa mengimplementasikan, menerapkan bagaimana takut dan taat akan Tuhan itu dalam kehidupannya bergaul, dalam kehidupan kesehariannya. Nah, kalau anak-anak kita sudah menjadi anak-anak yang takut dan taat akan Tuhan, seperti dalam Amsal 1 ayat 7, nah, di sana anak-anak kita tentunya akan apa? Akan menghindari atau terhindar dari pergaulan bebas. Dan tentunya tadi, seperti pesan Bu Jenny tadi ya, tidak boleh cinta buta, melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Terus yang kedua, itu bisa menggunakan HP atau gawenya atau medsosnya secara positif. Nah, di sini karena anak-anak banyak waktu yang luang, itu sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, HP-nya dipakai untuk belajar baik itu pelajaran sekolah ataupun mungkin yang berkaitan dengan hobi, fotografi, musik atau lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari sana. Terus selanjutnya mengisi waktu luang untuk hal-hal yang positif. Saya juga mengembangkan hobinya, minatnya, ikut berpelayanan dan lain sebagainya. Yang keempat, fokus sekolah dan menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Nah, seperti yang diutarakan Ibu Jenny tadi, kalau anak-anak harus fokus dulu ke tujuannya. Nah, karena anak-anak masih di masa remaja, masih di usia sekolah, silakan fokus belajar dulu. Nah, supaya cita-citanya tercapai. Ibu-ibu dan saudaraku yang saya kasih, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jadi, stop usia pernikahan di bawah 19 tahun. Banyak kekurangan dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu dan saudaraku semua, saya mohon maaf, semoga materi ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Stop pernikahan di bawah usia 19 tahun. Ayo, siapkan masa depan bangsa, keluarga bahagia, Indonesia sejahtera.